membuat dia tertekan, membuat dia menderita, membuat dia gelisah, membuat dia tidak nyaman. Tetapi konteks tema yang saya mau katakan ini bukanlah menderita karena perbuatan kita sendiri. Bukan menderita karena ulah kita sendiri seperti apa yang dikatakan oleh penulis 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Bahwa ketika manusia menderita pukulan sering karena ulahnya. Tetapi firman Tuhan yang mau kita bicarakan pada saat ini adalah menderita karena sebagai seorang pengikut Kristus. Saya mau bertanya, pernahkah Bapak Ibu saudara-saudari menderita karena Kristus? Enggak pernah. Enggak pernah ya. Karena aku merasa aku enggak memperjuangkan Kristus. Aku merasa aku enggak membela Kristus. Aku merasa enggak berbuat sesuatu untuk Kristus. Tapi mari kita melihat kebenaran firman Tuhan, bagaimana dalam penderitaan kehidupan kita ini, bahwa di dalam kehidupan kita ini kita tidak terlepas dari apa yang disebut dengan penderitaan. Kenapa? Karena dosa. Dosa yang membuat kita menderita. Dosa yang membuat kita memberontak terhadap Allah. Dosa yang membuat kita tidak taat kepada firman Tuhan. Dosa yang membuat hati kita cenderung untuk melakukan apa yang diinginkan oleh dunia ini. Dosa yang membuat kecenderungan dalam hati kita ini untuk selalu meragukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman yang berkuasa ini tidak bekerja dengan leluasa di dalam kehidupan kita. Karena kekuatan dan otoritas dari dosa itu lebih kita pelihara daripada roh Allah yang sudah diberikan Allah bagi setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Jika malam hari ini di dalam pasien yang kedua ini kita memperhatikan Bapak Ibu saudara-saudari, tidak ada orang yang lebih menderita selain daripada Kristus. Kalau penderitaan yang ada pada kita sekarang ini hanyalah ujung-ujungnya. Namun penderitaan yang sebenarnya adalah ada di dalam diri Yesus Kristus. Dia menderita bukan karena dirinya, dia tersiksa bukan karena dirinya, dia yang dihina bukan karena dirinya, tapi karena engkau dan juga aku. Dia mengambil semua derita itu. Kalau tadi di dalam pembacaan pertama, di dalam pembukaan dikatakan ia dihina dan dihindari orang. Bagaimana rasanya dihindari orang? Enak? Sakit, terkunci. Orang menyisihkan
itu tunduk dan taat kepada keinginan Bapaknya. Sehingga lewat ketaatannya, lewat penderitaannya, lewat kesengsaraannya, maka Bapa dimuliakan. Sebenarnya secara manusia Yesus sudah kuat. Bapak Ibu masih ingat pembacaan tadi? Yesus merasa sesak. Bukankah kita juga sering sedemikian? Ketika ada masalah yang berat, ada masalah yang besar di dalam kehidupan kita, kita tidak bisa menyelesaikannya, sepertinya ingin memuntah. Dan Yesus mengalaminya. Bahkan ketika di Getsemani dia berdoa, keringatnya bercucuran yang hampir seperti darah, menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari bahwa penderitaan itu memang pasti ada di dalam kehidupan manusia. Dan Yesus yang menderita itu bukan dalam ketuhanannya, tapi dalam posisinya sebagai manusia. Yang menunjukkan dan memperlihatkan kepada kita Bapak Ibu bahwa keteladanan yang diberikan Yesus di dalam mengemban tugas, di dalam hidup dalam derita, hidup mengemban kelemahan fisik, tekanan, tetapi Yesus tetap bukan kehendak, tapi kehendak yang jahat. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara, seberapa taat kita melewati derita yang ada dalam hidup kita. Seberapa patuh kita berpegang kepada firman Tuhan. Seberapa patuh kita datang kepada Tuhan. Kalau tadi di dalam Yohanes pasal 12 orang-orang Yunani datang mencari Yesus. Mereka ingin tahu seperti apa Yesus itu. Apakah kita di dalam kehidupan derita yang kita alami dalam mengiring Tuhan, kita tetap mencari Tuhan? Apakah tetap dalam ketaatan? Tadi ketika hujan saya berpikir seperti ini, Tuhan, mungkin sedikitnya orang yang datang. Tapi puji Tuhan, tadi ada yang bilang kalau orang yang memang biau dan diam pasti datang. Tapi memang kalau nggak lihat dia akan bilang puji Tuhan hujan. Dia mengatakan hujan itu akan membuat dia tidak akan ke gereja karena ada alasan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari, ketaatan akan dituntut dari setiap orang yang sudah merasakan cinta kasih Tuhan. Ketaatan akan dituntut dari setiap orang yang benar-benar percaya dan mengatakan Yesus juru selamat. Karena tidak akan dapat mengikuti apa yang Allah katakan jika tidak ada ketaatan. Yang kedua Bapak Ibu saudara-saudari, dalam firman Tuhan yang kita baca tadi dianalogikan bahwa Yesus Kristus itu diibaratkan seperti sebiji gandum yang jatuh ke dalam tanah. Jika dia tidak jatuh ke dalam tanah, tidak dikubur, tidak ditanam, maka dia akan tetap menjadi satu. Tetapi ketika dia masukkan ke dalam tanah, maka dia akan mengalami proses yang menyakitkan. Secara pemeliharaan kita itu biasa-biasa saja, hal yang normal. Ya, hal yang normal. Sama itu seperti seorang ibu yang melahirkan. Orang-orang lain akan mengatakan, nggak sakit. Tapi ada orang yang berkata, aduh sakitnya luar biasa. Tetapi kesakitan itu tidak akan diingatnya, karena ada sukacita yang menantinya. Yesus Kristus yang dianalogikan, digambarkan tadi seperti sebuah biji yang jatuh ke dalam tanah dan mengalami, kalau biji gandum tadi atau jagung ketika dia sudah masuk ke dalam tanah, maka tubuhnya akan
jagung melahirkan satu bonggol jagung yang menghasilkan beberapa butir-butir jagung. Hal ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa di dalam penderitaan, di dalam kesusahan, di dalam kesulitan mengiring Yesus dibutuhkan pengorbanan. Kalau tadi sebelum khotbah dikatakan, aku sudah beri nyawaku padamu. Apa yang kau beri padamu? Aku sudah tinggalkan rumahku, tinggalkan kemuliaanku. Apa yang kau beri padamu? Bapak Ibu Saudara-saudari, perenungan ini mungkin akan menggoncang hati kita, akan membuat kita gelisah. Apa sih yang sudah kuberikan kepada Yesus? Dengan pengorbanan yang Dia berikan untukku, apa yang sudah kuberikan? Kalau ditanya satu-satu Bapak Ibu Saudara-saudari, ada yang bisa mengungkapkan, aku sudah berikan ini pada Yesus? Ada bukan? Terkadang memang kita memberi, tetapi pemberian kita selalu menuntut balas dari Tuhan. Kita memberi, tuntutan kita berkati aku, berkati. Kita tidak sadar bahwa sudah lebih dahulu kita diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, pengorbanan adalah hal yang dibutuhkan sehingga Bapa dimuliakan. Saya mau bertanya kepada anak-anak muda yang ada pada malam hari ini, pengorbanan apa yang diberikan oleh ibumu kepadamu? Atau kita semua di sini yang mempunyai ibu dan ayah, pengorbanan apa yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita sehingga kita ada pada saat sekarang ini? Tapi orang tua tidak pernah menuntut apa yang kau beri padaku. Yang berarti Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam pengorbanan orang tua yang diberikan kepada kita sebagai anaknya, Dia mengharapkan kita juga bertumbuh dan berkembang menjadi besar lebih dari Dia. Dia tidak pernah mengharapkan kalau kau jadi orang, kau harus buat aku seperti ini. Tidak pernah. Dia hanya menanti apa yang kau berikan. Tidak diungkapkannya, tapi Dia menunggu apa yang kau berikan padaku sebagai ibu. Ada begini juga saya mau katakan bahwa pengorbanan Yesus yang begitu besar di dalam kehidupan kita setiap pribadi, Allah menunggu dan menanti kita. Apa yang sudah kau beri padaku? Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati, ternyata firman Tuhan ini mengatakan bahwa ketika anak manusia itu ditinggikan, aku akan menarik banyak orang. Bukankah peristiwa penyaliban Yesus Kristus membuat banyak orang tercengang, membuat banyak orang beralih, membuat banyak orang berubah dari hidup gelap masuk ke dalam terang, dari orang seorang pencuri menjadi orang pemberi, dari seorang pembunuh menjadi seorang yang membangun kehidupan. Begitu besarnya cara Allah lewat peristiwa penderitaan yang dialaminya menarik banyak jiwa untuk percaya kepada Bapa
yang dialaminya membawa sukacita bagi setiap orang. Yang berikut Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, bahwa penderitaan yang dialami Yesus itu menghasilkan kasih yang besar dan umut-umut. Kalau penderitaan kita, apalagi disebabkan oleh orang lain, maka kita akan membalas penderitaan itu juga kepada orang lain. Jangan muncul ada kasih dari dalam lahir, dari dalam hati kita ketika orang lain membuat kita menderita. Tapi malam hari ini kita diajarkan bahwa penderitaan akan melahirkan kasih. Yang berikut Bapak Ibu saudara-saudari, penderitaan tidak akan mengakibatkan kita menyerah pada kebenaran. Ada yang pernah menyerah karena menderita? Kalau dia sudah menyerah, berarti sudah berputus asa. Oleh sebab itu, di dalam ketaatan, di dalam penderitaan yang mengubahkan kepahitan menjadi manis, itu terjadi di dalam diri Yesus. Yesus mengalami yang pahit, tetapi kita menerima yang manis. Yesus mengalami kesakitan, tetapi kita menerima kesembuhan. Mengapa kita bisa mengubah penderitaan itu menjadi kasih? Jawabnya satu, karena Yesus sudah lebih dahulu mengalaminya. Jika Yesus sudah lebih dahulu mengalaminya, maka kita sebagai orang yang mengatakan diri murid-murid Yesus, maka kita hendaklah meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus. Tidak akan sampai kepada kemuliaan jika tidak melewati penderitaan. Jadi bersyukurlah ketika ada derita karena Yesus dalam hidup. Contoh, engkau disakiti, itu menderita. Tapi Tuhan katakan, ampunilah dia. Satu penderitaan yang bisa kita kalahkan ketika kita sudah tahu Yesus sudah meneladani bagi. Sakit memang sakit, tapi aku sebagai pengikut Yesus, maka aku harus mengganti sakit hati itu dengan kasih yang ada di dalam diri. Jangan menjadi hilang kebaikan dalam diri karena kesakitan yang dibuat orang lain kepada. Nilai yang luar biasa yang Yesus ajarkan, yang Yesus ajarkan kepada kita pada malam hari ini, hanya ada dua pilihan. Kita menolak dan membiarkan kita hidup di dalam pola keinginan dunia. Yang kedua, menerima dan menjadi pemenang sebagai pengikut Kristus. Ketika kita berkata, ya Tuhan, kuatkan aku supaya hatiku dibalut kasih-Mu, dan kasih-Mu itu aku mau salurkan baginya yang menyakiti hati. Maka lewat derita aku berjalan, berjuang, menegakkan hidup di dalam kebenaran
merenung penderitaan yang kita alami. Apakah karena ulahku sehingga aku tertekan, aku gelisah, aku khawatir, atau aku menderita karena aku bergumul dan berjuang untuk boleh tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Kita buka hati kita, mengintrospeksi diri kita masing-masing. Bahwa penderitaan selalu ada dalam hidup kami. Tapi penderitaan itu lebih sering tidak memuliakan Kristus. Malahan justru menjadi batu sandungan kepada kasih Kristus. Penderitaan yang ada dalam diri kami sering membuat kami menjauhkan diri kami dari kebenaran firman. Walaupun sebenarnya di dalam penderitaan yang kami alami, Engkau mengharapkan kami untuk boleh tetap taat, setia, berpegang kepada ajaran Kristus. Sering kami disakiti dan menyakiti orang lain, tapi justru firman-Mu malam hari ini menegur kami supaya sakit itu boleh kami ubah dengan kasih Kristus. Sering juga Tuhan kami menyerah pada kegelapan penderitaan. Tapi malam hari ini kami diajarkan untuk boleh tetap berpengharapan kepada Kristus yang sudah menang melewati penderitaan. Bapa, hamba berdoa di dalam mengiring Tuhan langkah demi langkah iman kami memohon, buka hati kami, menerima kebenaran firman, menerangi pemikiran kami, sehingga cara pandang kami, pola pikir kami dari hari ke hari diperbaharui oleh kebenaran firman. Dan firman Tuhan itulah yang akan menolong kami mengambil langkah-langkah dalam kehidupan ini. Sehingga apapun yang terjadi, apapun kondisi kami, Kristus tetap dimuliakan. Kami percaya Tuhan menguatkan kami, sehingga kami pulang nanti boleh menjadi saksi bagi seisi rumah kami, tetangga kami, bahkan dalam keluarga besar kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berhenti mempercakapkan firman-Mu, namun biar Roh Kudus-Mu mematahkannya di dalam setiap hati yang sudah dibukakan untuk menerima firman. Dan berbahagialah kami ketika mendengar dan melakukannya. Amin. Mari kita